Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Ejaan Bahasa Indonesia. Dosen pengampu mata kuliah Dwi Fiora SPD. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Angga Fikriansyah serta rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Anggun Marta Putri dengan NIM 12180221491. Nanti saya akan menjelaskan materi dengan judul pengertian ejaan dan penulisan huruf. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Apitri Margono dan saya nanti akan menjelaskan materi tentang penulisan angka dan lambang bilangan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pengertian ejaan. Ejaan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana ucapan atau apa yang dilisankan oleh seseorang dengan perantara lambang-lambang, gambar-gambar, bunyi. Ejaan merupakan kaidah-kaidah cara penggambaran bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan lain sebagainya dalam bentuk tulisan dan penggunaan tanda baca. Menurut Tasai 2002, mengemukakan bahwa ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi, ujaran, dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu. Secara teknis, yang dimaksud ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Materi yang kedua adalah penulisan huruf. Yang pertama, huruf besar atau huruf kapital. Di huruf besar dan huruf kapital ini terjadi menjadi 8 bagian. Yang pertama, awal kalimat dan huruf pertama petikan langsung. Yang kedua, ungkapan yang berhubungan dengan hal keagamaan, kitab suci, nama Tuhan, termasuk kata gantinya. Yang ketiga, nama diri, huruf awal atau gelar kehormatan, keturunan keagamaan yang diikuti nama orang tua. Yang keempat, huruf pertama, nama bangsa, suku, bahasa, tahun, bulan lahir, dan hari raya, hari peristiwa. Yang kelima, huruf pertama khas dalam geografi. Yang keenam, huruf pertama nama resmi badan, lembaga pemerintahan, ketenagaraan, dan dokumen resmi. Yang ketujuh, huruf pertama semua kata utama dalam buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan. Yang ke-8, singkatan nama, gelar, dan sapaan. Bagian yang kedua adalah huruf miring. Huruf miring ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Yang kedua, menegaskan atau mengkhususkan huruf bagaimana bagian kata atau kelompok kata. Yang ketiga, menggunakan istilah ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan oleh ejaan. Baiklah, sekian dari materi saya. Terima kasih. 2. Penulisan kata. A. Kata dasar. Kata dasar adalah kata asli yang belum mendapat imbuhan. Kata dasar yang terdapat dalam kalimat ditulis satu kesatuan. Contohnya, dia tidak suka marah, siapa yang datang. B. Kata turunan. Kata turunan adalah kata yang diturunkan dari kata dasar asli. Bisa disebut kata berimbuhan. Imbuhan yaitu awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan kata dasar. Contohnya, pemanas, pe dan panas. Jawaban, jawab, dan an. Awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang mendahului apabila bentuk dasarnya berupa gabungan kata. Contohnya, 1. Bersukaria, ber dan sukaria. 2. Di meja hijaukan, di meja hijau dan kan. Jika bentuk dasarnya berupa kata gabung dan mendapat awalan dan akhiran, kata ditulis serangkai. Contohnya, 1. Mengedepankan, me, n plus ke tambah depan tambahkan. 2. Mempertanggungjawabkan, me, n tambah pe tambah tanggung jawab tambahkan. Jika salah satu unsur hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan ditulis serangkai. Contohnya,
1. Pasca sarjana. 2. Mahasiswa. C. Kata ulang. Kata dasar yang diulang dapat berupa kata ulang murni atau sama dengan kata dasar, dan kata ulang sebagian berbeda dengan kata dasar. Kata dasar yang berupa kata ulang ditulis lengkap menggunakan tanda gabung. Contohnya sepandai, pandai, lau, pau. D. Gabungan kata. Kata dasar yang terbentuk dari penggabungan dua kata bisa disebut kata majemuk. Kata dasar yang berasal dari gabungan kata yang punya makna tertentu. Gabungan kata yang lazim. Kata majemuk termasuk istilah khusus, bagiannya ditulis terpisah. Contohnya sapu tangan. Gabungan kata istilah khusus yang menimbulkan salah baca dapat diberi tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan. Contohnya alat, pandang, dengar. Gabungan kata yang sudah dianggap padu, kata ditulis serangkai. Contohnya 1. Apabila, apa dan bila. 2. Daripada, dari dan pada. E. Kata ganti. Kata ganti ku, mudahnya ditulis dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya 1. Ayahmu orang yang dermawan. 2. Buku ini miliknya. F. Kata depan. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya 1. Ayah berangkat ke masjid. 2. Saya dari masjid. G. Kata sandang. Kata sandang berupa si dan sading tulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya 1. Si Unyil. 2. Sang Raja. 3. Singkatan akronim. A. Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri dari satu huruf atau lebih. 1. Singkatan nama, orang, gelar, serta jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik. 2. Singkatan nama resmi, lembaga, pemerintahan, dan ketatanegaraan. B. Akronim. Akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal suku kata ataupun huruf dan suku kata dan deret kata yang diperlakukan sebagai kata. 1. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. 2. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal. Angka dan lambang bilangan. A. Dipakai untuk menyatakan lambang bilangan nomor. Contoh 1, 2, dan 3. B. Digunakan untuk ukuran panjang, berat, isi, satuan waktu, nilai uang. Contoh 3 meter kain, 10 kg, beras, 5 liter, pukul 12.30, $100, tahun 1962. C. Penulisan lambang bilangan dengan huruf. Contoh 11, 2/3. D. Penulisan kata bilangan tingkat. Contoh bab 3. E. Penulisan kata bilangan yang mendapat akhiran an. Contoh tahun 60-an. Akta dan kwitansi bilangan ditulis dengan kata dan huruf sekaligus
dalam teks. Contoh, telah diterima uang sebesar Rp500.000. Sekian, terima kasih.